amalan kana yar'al ghanama ma'a ikhwatihi min ar-radha' fil badiyah. Ketika telah sampai umur yang memungkinkannya untuk mulai bekerja, maka beliau mulai menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya sepersusuan fil badiyah, di pedalaman. Kalau Makkah itu termasuk kota, kalau badiyah itu pedalaman yang jauh dari kota. Di pedalaman waktu itu belum ada pasar. Kalau mau jual beli harus ke kota. Iya. Belum pula ada masjid. Di masjid. Nah, ini nanti bicara setelah Islam ini eksis ya di masa Nabi. Gitu. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qararita kama dzakara dzalika al-Bukhari fi sahihihi. Demikian pula ketika beliau kembali ke Mekah, beliau pun menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa keping uang, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya. Seperti apa teks hadisnya? Disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tak mengutus seorang nabi kecuali ia mengembalakan kambing. Faqala ashabuhu, maka para sahabatnya bertanya, "Wa anta and you?" Bahasa Inggris barang. Dan engkau pula ya Rasulullah, maksudnya. Faqala, beliau jawab, "Na'am, ya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Dulu saya mengembalakan kambing dengan upah beberapa keping uang milik penduduk Makkah. Jadi mulai ada kemampuan untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan hasil, mulailah beliau mengembalakan kambing. Baik ketika masih berada di pedalaman perkampungan Bani Sa'ad, di mana beliau disusukan sampai umur 5 tahun, maupun ketika terutama nanti ketika sudah kembali ke Mekah, sudah dikembalikan kepada ibunya, lalu diasuh oleh kakek dan kemudian oleh pamannya. Wa wujudul anbiya'i fi halit tajarrudi 'anid dunya wa masyaghiliha amrun la budda min. Adanya para nabi itu dalam keadaan terlepas dari dunia dan hiruk pikuknya atau kesibukannya adalah urusan la budda minhu, yang ora kena ora. La budda itu ora kena ora, yang mesti. Jadi para nabi, para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu mereka dilepaskan dari apa? Kesibukan-kesibukan dunia. Maksudnya dari kemewahan dunia yang dimaksudkan. Maka dilahirkan Nabi juga dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak di tengah keluarga yang kaya raya. Li'annahum law wujidu aghniya'a, sebab kalau sesungguhnya mereka didapati dalam keadaan sebagai orang-orang yang kaya, la'alhathumud dunya wa syughilu biha 'anis sa'adatil abadiyah. Niscaya mereka dilalaikan oleh dunia dan disibukkan dengannya, lalai dari kebahagiaan yang abadi. Ini diantara penjelasan yang diberikan oleh Syekh Al-Qudrawi tentang keadaan Nabi yang lahir yatim dan warisan tidak seberapa dari orang tuanya. Ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nabinya tidak terikat dengan kemewahan dan kesenangan dunia, lalu lupa terhadap kesenangan yang abadi di akhirat. Walidzalika tara jami'a syara'i' ilahiyah muttafiqatun muttafiqah 'ala istihsani zuhdi fiha wa ad-daba'u 'anha. Dan oleh karenanya engkau melihat semua syariat-syariat ilahiyah, maksudnya aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada Nabi
yang manapun, yang dulu maupun nabi yang terakhir, semuanya sepakat bahwa zuhud dan mengambil jarak dari dunia, maksudnya tidak terbuai oleh dunia, itu merupakan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dipandang baik, dinilai baik. Wa halul anbiya as-salifina a'dhamu syahidin 'ala dzalik. Keadaan para nabi yang terdahulu merupakan bukti terbesar dalam hal itu. Sebagai contoh, fakana Isa alaihi salam azhadan nasi fid dunya. Isa alaihi salam orang paling zuhud di dunia. Wa kadzalika kana Musa, demikian pula adanya Nabi Musa. Nabi Musa di keluarga biasa-biasa saja. Hanya beruntung di waktu kecil tinggalnya di mana? Di istana. Di istana. Sehingga gizinya bagus. Ya. Fisiknya juga kuat waktu itu. Pernah lihat ada orang berantem, satu dari kalangan dia, satunya lagi dari orang Kopti. Kemudian dia bilang dipukul begitu, mati kena pukulannya. Pukulan Nabi Musa, tapi nggak sengaja bunuh, tapi pukulannya kan kencang gitu. Ya, Nabi Musa. Apalagi nanti ketika dia telah meninggalkan Mesir, keluar dari Mesir, sudah nggak punya apa-apa. Karena dikejar-kejar mau dibunuh, akhirnya dia keluar dari Mesir. Sampai ke Madian, jalan jauh sampai Madian. Iya, di tempat di sana nggak ada siapa-siapa, kenalan nggak ada, kerjaan nggak ada, tapi kemudian Allah tolong ketemu Syuaib. Di sini juga ada Ustaz Syuaib nih, masih kita iya, Syuaib. Kemudian dinikahkan sama putrinya. Kemudian dikasih pekerjaan pula untuk ternaknya, mengurus ternaknya selama 8 tahun. Setelah itu balik lagi ke Mesir, ya, menjadi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kehidupan yang prihatin. Demikian pula wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa kanat halatuhum fi sigharihim laysat sa'atan. Keadaan mereka di masa kecil mereka bukanlah kehidupan yang longgar. Maksudnya kehidupan yang longgar secara finansial. Bal kulluhum sawa, melainkan mereka semuanya sama. Tilka hikmatun balighatun adhharallahu ala anbiya'ihi, itu hikmah yang nyata yang Allah tampakkan pada para nabinya, liyakunu namudzajan limuttabi'ihim, agar menjadi contoh bagi para pengikutnya, film tina'i anat takalubi 'ala dunya wa tahafuti 'alaiha, dalam menjaga diri tidak berseteru ya terhadap dunia. Wadhalika sababul balaya wal mihan, yang mana demikian itu menjadi sebab berbagai macam bala dan ujian. Jamaah sekalian, lalu apa di antara hikmahnya? Sebenarnya tentang pekerjaan Nabi di masa-masa remaja, di masa muda sudah ada bahasan. Ya, tempoh hari sudah kita baca beliau pernah berdagang ke negeri Syam. Itu kan pekerjaan Nabi pula. Ya. Nah, pasal atau tema yang sedang kita bahas sekarang ini membahas secara spesifik, secara khusus apa ma'isyah Nabi pra kenabian, gitu. Maka disebut, kalau di bahasan sebelumnya sebenarnya tidak ada bahasan tentang menggembala kambing. Ternyata dimasukkan di sini, walaupun tiap hari juga kita singgung tentang bahwa beliau juga mengembalakan kambing di masa kecilnya. Ternyata disebut secara khusus di dalam bab ini, ya. Lalu apa hikmahnya beliau mengembalakan kambing? Wa kadzalika ri'ayatul ghanam, demikian pula dengan mengembala kambing. Fama min nabiyyin illa ra'aha kama akhbara an dzalika as-sadiqul masduq fi hadits Bukhari. Ya. Tidaklah seorang nabi, tak satu pun seorang nabi melainkan juga mengembalakan kambing sebagaimana telah dikabarkan oleh As-Sadiqul Masduq yang berkata benar dan dibenarkan perkataannya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang tadi sudah kita bacakan. Wa hadhihi aidan min balighil hikam,
ini juga termasuk hikmah yang sangat nyata, ya, sangat jelas. Fa innal insana idza star'a al-ghanama wa hiya adhaful bahaim. Karena sesungguhnya manusia, seseorang ketika mengembalakan kambing, sedangkan kambing itu termasuk ternak yang lemah. Ya, bandingkan dengan binatang-binatang yang lain, kambing ini termasuk yang lemah. Sakana qalbuhu au sakana qalbuhu rafatu wal lutfu ta'atufan. Maka hatinya itu kemudian menetap di dalamnya ar-rafatu, rasa belas kasihan, wal lutfu, dan rasa kelembutan. Ada kelembutan hati, ada kebelas kasihanan, ta'atufan. Ya. Jadi dengan mengembalakan kambing sebagai ternak yang dikenal lemah, maka ada rasa kasihan, ada rasa kasih sayang, ada kelembutan. Nanti ketika memimpin orang perlu itu pula. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui menggembala kambing. Fa idza taqala min dzalika ila ri'ayatil khalqi, disebutkan pula di sini. Ketika kemudian berpindah dari yang demikian itu kepada kepemimpinan makhluk, kepemimpinan manusia, kana lamma hudziba awwalan minal hiddati tabi'iyyah wa dzulmil gharizi, ketika beliau telah dibersihkan dari sifat keras yang bersifat tabiat, sifat keras bersifat tabiat, dibentuk oleh kebiasaan. Beliau lepas dari sifat keras itu dan lepas dari sifat kezaliman. Fayakunu fi a'dalil ahwal, maka jadilah beliau dalam keadaan yang paling adil. Jadi disebutkan di sini dua hikmah. Hikmah yang pertama beliau mengembalakan kambing adalah agar memiliki sifat kasih sayang, sifat kelembutan. Yang kedua, agar beliau menjadi orang yang berlaku adil dalam berbagai keadaannya. Walaupun di sana juga ada hikmah-hikmah lainnya. Antara lain yang namanya mengembalakan kambing itu juga berarti latihan tanggung jawab, amanah, memegang amanah. Pelajaran berikutnya yang lain, bahwa dengan mengembalakan kambing, penggembala itu menginginkan kebaikan untuk yang digembalakan. Apa ada penggembala kambing saya bawa ke ke aspal saja, nggak usah dibawa ke padang rumput, nggak ada. Pasti dicarikan ke padang rumput, menginginkan kebaikan untuk yang digembalikan. Nanti ketika menjadi pemimpin juga bagaimana menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Iya. Makanya ada cerita dari salah seorang ustaz orang Saudi. Itu punya murid di sekolah-sekolah SMP, SMA, ya. Waktu itu ada pramuka. Kemudian setelah pramuka beberapa hari, biasanya malam perpisahan itu kan ada lantunan lagu, ada ini, dan biasanya haru menangis gitu ya. Benar? Dilantunkan lagu nasyid, kemudian menangis, haru. Salah seorang guru, ustaz mengatakan, lihat si fulan dan si fulan, ketika nanti yang lain nangis dia akan nangis. Benar diperhatikan. Ternyata nggak nangis, yang lain pada nangis dia nggak, dia santai aja, cuek aja. Nah, kemudian setelah selesai ditanya, kenapa? Mereka berdua ini nggak nangis. Mereka ini penggembala unta. Penggembala unta. Jadi penggembala unta itu kecenderungannya lebih keras, ya, lebih keras. Artinya juga lebih keras. Jadi kelembutan itu ada pada para penggembala kambing, dan Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembalakan kambing, bukan menggembalakan unta. Karena unta itu kan kuat, gitu. Ya, bisa ditendang gitu kalau macam-macam semua. Walamma syabda alaihi salatu wassalam kana yattajiru. Ketika beliau tumbuh sampai usia muda, mulailah beliau berdagang. Wa kana syarikuhu as-Sa'iba ibn Abi Sa'id, dan partner beliau di dalam berdagang ada yang bernama Sa'id bin Abi Sa'id. Partner, biasanya orang berusaha itu kan ada
join ya, ada teman dekat gitu yang kemudian berkongsi bareng-bareng. Nah, orang yang berkongsi dengan Nabi dalam usaha itu adalah bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wa dhahaba bit tijarati li Khadijah radhiyallahu anha ila Syam ala ju'lin ya'khudhuhu. Beliau juga pergi membawa dagangan Khadijah menuju ke negeri Syam dengan upah yang beliau ambil. Yang tadi sudah kita sebut tentang upah yang beliau ambil berapa. Ya, tidak hanya 2 kali lipat dari upah pada umumnya, tapi beberapa kali lipat. Karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta Khadijah melalui sentuhan tangan Muhammad muda. Kemudian walamma syarufat Khadijatu bizawajihi, ketika Khadijah mendapatkan kemuliaan bisa menikah dengannya, wa kanat dzata yasarin, dan Khadijah itu orang yang memiliki kekayaan, amila fi maliha, maka Nabi pun berusaha bekerja fi maliha, mengembangkan hartanya. Jadi nggak usah jauh-jauh, istrinya saudagar, ya sudah membesarkan usaha istri. Ya. Wa kana yaqulu min natijati amalihi, adalah beliau yaqulu makan min natijati amali, dari hasil kerjanya. Jadi Rasul makan dari hasil kerjanya, dari hasil usahanya, bukan dari kasih sayang atau dari dikasihani orang, bukan. Tapi beliau berusaha, yang dengan berusaha mendapatkan hasil, yang dengan hasil itu beliau menghidupi diri dan keluarganya. Wa haqqaqallahu man tanna 'alaihi bihi fi suratid duha, dan Allah telah mewujudkan nikmat yang diberikan kepadanya sebagaimana disebut dalam surat Ad-Duha biqaulihi jalla dzikruhu, dengan firman-Nya, alam yajidka yatiman fa'awa. Surat apa? Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku mulai, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah mendapatimu sebagai yatim lalu Allah berikan perlindungan? Jadi Allah menyebutkan nikmat yang diberikan kepada Nabi-Nya. Dulu kamu yatim, tapi dilindungi oleh Allah, tidak tersia-sia. Kan banyak pula anak yang yatim kemudian tersia-sia kan? Nah, Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah berikan perlindungan. Maka ada seorang ibu yang menyusui dengan penuh kasih sayang. Ibu sendiri walaupun tidak lama, hanya 1 tahun bersama dengan ibu, umur 5-6 tahun. Kemudian bersama dengan kakek yang juga sangat mencintainya, walaupun tak lama, hanya berapa? 2 tahun, umur 6 sampai 8 tahun. Setelah itu bersama dengan pamannya yaitu Abu Thalib, yang juga lebih mencintainya dibanding kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri. Fa'awa, lalu Allah berikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan, dan Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Sesat maksudnya tidak tahu jalan. Fahada, lalu Allah berikan hidayah, yaitu wahyu. Jadi Nabi sebelumnya itu risau. Ini orang tersesat, orang menyembah patung, menyembah berhala, melakukan penyimpangan moral, ya, secara akhlak, yang orang sekarang menyebutnya dekadensi moral. Tapi cara memperbaikinya bagaimana? Dolan, engkau masih tersesat. Maksudnya tidak tahu jalan. Risau, tapi gimana cara memperbaikinya? Engkau tidak tahu. Fahada, lalu Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, yaitu wahyu. Iqra, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Turun ayat memerintahkan Nabi untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Wa wajadaka 'ailan, Allah dapati engkau dalam keadaan miskin. Fa'aghna, lalu Allah berikan kekayaan, Allah berikan kecukupan. Maka disebutkan tadi lahir tidak mewarisi apa-apa kecuali beberapa tadi yang kita sebutkan. Lalu Allah berikan kekayaan. Dirintis dari awal dengan mengembala kambing ketika masih di pedalaman, kemudian ketika berada di Mekah
kemudian remaja mulai berdagang sampai menjadi pemuda, menjadi pedagang yang sukses. Kemudian menikah dengan seorang istri yaitu Khadijah yang juga saudagar. Fa'aghna, lalu Allah berikan kekayaan. Allah berikan kekayaan. Jemaah sekalian, Allah berikan kekayaan bil iwa'i wal ibna'i qabla nubuwah wal hidayah bin nubuwah. Ya. Allah berikan perlindungan, Allah berikan kekayaan sebelum kenabian. Wal hidayah bin nubuwah, Allah berikan hidayah dengan kenabian. Maksudnya di dalam ayat ini disebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika yatim diberi perlindungan, berarti nikmat perlindungan satu. Kemudian kekurangan, Allah beri kekayaan, berarti nikmat pemberian kekayaan dari Allah. Yang ketiga, tak tahu jalan. Ini sebelum menjadi nabi, lalu Allah turunkan wahyu menjadi nabi sehingga mengetahui jalan kebenaran dan membimbing umat manusia di jalan kebenaran tersebut. Wahadahu lil kitab, Allah menunjukkannya kepada kitab, wal iman, dan keimanan, wa dini Ibrahim, dan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walam yakun yadri dzalika qablu, dan beliau tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Sebagai penutup, ini disebut satu ayat surat Asy-Syura ayat 50 berapa ini? Ayat 52 ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Seperti itulah kami wahyukan ruh dari perintah kami. Kami wahyukan kepada Muhammad ruhan ruh. Padahal yang diwahyukan apa? Allah mewahyukan apa kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Tapi disebutnya kami wahyukan kepada Muhammad ruhan ruh. Salah satu nama Quran adalah ruh. Sebagaimana badan kita ini, kalau tidak ada ruh mati, ya kan? Hati kita juga kalau tidak ada ruhul Quran mati niat. Jadi dengan Quran hayatul qulub, hidupnya hati. Hidupnya hati ini dengan ruhul Quran, ruh al-Quran. Gitu. Menghidupkan hati yang mati. Ya. Seperti itulah maksudnya sebagaimana kami turunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelum kamu, seperti itu pula kami turunkan kepadamu kitab yang disebut Al-Quran, yang dalam ayat ini disebut Quran itu sifatnya adalah sebagai ruh, menghidupkan hati. Min amrina, atas perintah kami. Ma kunta tadri, engkau sebelumnya tidak tahu. Mal kitabu wal iman, apa itu kitab dan tidak tahu apa itu iman. Sebelum turun Al-Quran, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi Quran itu aku jadikan sebagai cahaya yang kami bimbing, ya, dengannya orang-orang yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jemaah sekalian, kesimpulannya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mendapatkan wahyu, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau punya ma'isyah, punya pekerjaan yang mendatangkan hasil untuk mencukupi dirinya, tidak tergantung dan tidak menjadi beban orang lain. Bahkan beliau sering meringankan beban orang lain. Apa pekerjaannya? Antara lain menggembala kambing, kemudian berdagang. Ya. Siapa di antara kongsinya? Disebutkan As-Sa'ib ibnu Abis Sa'ib. Tadi seperti ya, As-Sa'ib ibnu Abis Sa'ib, dan menjadi seorang pedagang yang sukses, terlebih setelah menikah dengan seorang saudagar, yaitu ibunda kita semuanya, Khadijah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku berkuliah astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.